Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bro. Baik. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan sampah maupun limbah B3 ya, untuk menjadi produk. Jadi dikaitkan dengan from waste to product and energy dengan berbasisnya adalah circular economy. Ya. Nah, tentang definisi sampah dan lain-lain tentu ini sudah tidak perlu dijelaskan karena ini sudah awal, sudah disampaikan oleh para ini pemateri terdahulu yang yang ini ya pada kenyataannya memang masih dijumpai pengelolaan sampah itu yang tidak semestinya. Nah, ini contoh-contoh di foto, berbagai gambar dan lain-lain ya tentang ini. Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya masih ada pandangan bahwa sampah itu bahan buangan. Jadi kalau bahan buangan itu ya bahan yang tidak punya nilai. Jadi setiap orang yang merasa bahwa ada barang yang tidak bernilai, mengganggu, tidak bermanfaat, pada akhirnya apa? Dibuang. Nah, buangan inilah yang kemudian menjadi sampah. Ya, pada akhirnya ketika sampah itu dikumpulkan, sebagian ada yang memanfaatkan, tetapi sebagian juga belum melihat bahwa sampah maupun limbah padat itu sebagai bahan baku yang dapat dimanfaatkan. Ini tentunya terkait dengan behavior, ya, perilaku. Kalau perilakunya tidak diubah ya tetap. Atau kemudian melihat bahwa sampah sebagai bahan, kalau toh ada nilai ekonomi itu, ya nilai ekonomi yang tidak seberapa. Artinya ya diabaikan begitu saja. Dan ini terkait dengan perilaku, baik itu di rumah maupun di kantor dan di banyak kegiatan yang lainnya. Nah, ya, timbulan sampah, ya, ini datanya nanti dapat dicari di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Ya, kalau mau melakukan penelitian dan perlu data baik secara nasional maupun di kabupaten maupun kota. Komposisi juga demikian sudah ada ya. Nah, ternyata apa? Dari komposisi yang masih cukup besar itu 45,3% itu sisa makanan. Yang ini sebenarnya juga dapat dikelola tidak hanya di end of pipe, tetapi juga dimulai ya di awal. Jadi mengurangi timbulan sampah, mencegah timbulan sampah. Nah, Nah, sampah rumah tangga cukup besar, 38,3%, termasuk pasar tradisional. Jadi dua ini. Ini lebih dari 50% ya dari sampah itu berasal dari rumah tangga maupun pasar tradisional. Ya. Nah, kalau kita bicara pengelolaan sampah, tentu yang diperlukan adalah data. Maka data dari mana? Nanti yang dimulai pengelolaan sampah yang baik. Ya. Penanganan lebih dari 50%, tetapi masih ada sampah yang tidak terkelola. Data tahun 2023 itu masih ada 33,53%. Ya, upaya-upaya pengurangan sampah sudah dilakukan, ya masih sekitar sepertiga itu sampah yang tidak terkelola. Nah, kenapa demikian? Ya, tadi pandangan-pandangan yang sudah saya sampaikan. Dan biaya pengelolaan sampah, pengelolaan limbah itu tidak hanya berkaitan dengan biaya untuk pembuangan, tetapi ada biaya-biaya lain. Biaya berkaitan dengan pembelian bahan. Kenapa demikian? Karena bahan tidak dimanfaatkan menjadi produk, ya. Maka ada biaya yang dikeluarkan, biaya tambahan, biaya penanganan, pemrosesan, pemeliharaan, waktu untuk pengelolaan, ya.
ada hilangnya pendapatan. Dari mana hilangnya pendapatan? Karena sampah tidak dimanfaatkan. Padahal ada potensi pendapatan dan yang terkait dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Ini yang disebut dengan true cost of waste. Jadi biaya sebenarnya mengolah limbah itu, mengolah sampah itu berapa kan itu ya. Nah, maka kemudian benarkah sampah itu tak bernilai? Ini saya ambil contoh ya. Sampah botol plastik dianggap tidak bernilai, mencemari lingkungan. Itu kalau ya contoh foto kayak begini. Terbuang saja. Padahal botol plastik bekas ternyata itu laku dijual. Ini contoh di toko online itu ya. Untuk botol aqua ukuran 20 cm itu ya. Berapa itu? Harganya 900. Jadi kalau botol bekas itu ada nilainya. Jadi bandingkan foto sebelah kiri dan kanan. Kiri itu dia tidak bernilai, mencemari, artinya apa? Ada biaya-biaya tambahan untuk pengolahan. Ada biaya tambahan untuk pengelolaan. Sedangkan yang kanan bukan biaya, tetapi pendapatan. Nah, maka sekarang itu sudah dimulai ya. Di kampus itu sudah ada satu mesin untuk ini ya, pengumpulan botol plastik. Dan bagi yang mengumpulkan nanti dapat poin. Poin diubah menjadi koin. Disponsori oleh Bank BSI. Ya, di tempat lain itu juga ada tempat-tempat yang khusus untuk mengumpulkan botol plastik. Jadi artinya apa? Limbah, sampah itu sesungguhnya adalah bahan baku, material yang mempunyai nilai kalau dikelola dengan baik. Dengan catatan dikelola dengan baik. Ya. Kalau itu dikelola dengan baik, maka sampah maupun limbah itu bermanfaat secara ekonomi, secara sosial. Sosial itu nambah kreasi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang terserap di dalam pengelolaan sampah, pengelolaan limbah. Secara ekonomi ini ada pendapatan dan penurunan biaya. Lingkungan tentu ini terjadinya ya pencegahan kerusakan lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan. Tambah lagi sosial itu aspek kesehatan. Oleh karena itu, maka pendekatannya dari linear ekonomi ke circular ekonomi. Apa linear ekonomi? Linear ekonomi itu bahan baku yang dimanfaatkan, ya, ada proses produksi menjadi produk, produk digunakan, selesai buang. Ya, selesai buang itu menjadi limbah. Ya. Jadi ini prinsip-prinsip linear ekonomi ketika sumber daya itu melimpah. Pada saat sumber daya itu mulai terbatas, maka yang dilakukan adalah ini. Ya. Jadi reuse, recycling, maka disebut dengan reuse ekonomi atau recycle. Tapi yang istilah yang digunakan itu kebanyakan adalah reuse ekonomi. Ya boleh kita gunakan recycle ekonomi, boleh. Ya. Reuse ekonomi, recycle ekonomi, artinya apa? Ya, umur dari produk itu diperpanjang. Ini banyak kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu begini, botol plastik. Saya selalu mengatakan, kalau botol plastik yang digunakan untuk air minum itu, ya jenisnya berapa? Jenis nomor 1, pertanyaannya, boleh tidak digunakan berkali-kali? Hampir semuanya mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada tulisannya 1. Padahal itu keliru. Angka 1 itu menunjukkan jenis plastik, bukan hanya boleh dipakai sekali. Ya. Styrofoam itu 5. Nah, kalau 5 apa dipakai 5 kali? Enggak, malah justru dipakai sekali. Jadi banyak orang awam itu salah. Salah memahami angka.
angka itu bukan boleh dipakai berapa kali, boleh didaur ulang berapa kali. Bukan, itu adalah jenis plastik. Ya. PVC itu dipakai, PVC itu digunakan untuk pipa. Ya dipakai sepanjang tahun, bertahun-tahun, bahkan 10 tahun. Nah kalau jenisnya berapa? Kalau nomornya 3 apa ya? Hanya dipakai 3 kali. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang sering keliru. Maka ini disebut dengan ya recycling ekonomi, reuse berkali-kali. Botol gunakan berkali-kali. Silakan, jangan sampai digunakan ya sekali. Kemudian masuk ke apa? Circular economy. Circular economy artinya apa? Ya, mengambil bahan baku diolah menjadi produk, produk jadi selesai, jadi limbah, jadi sampah, diolah lagi, jadi bahan baku lagi, terus-menerus. Sehingga keperluan virgin material, bahan baku yang ini ya, fresh, virgin, baru, itu dapat dikurangi. Ini menggunakan prinsip ya circular economy, sifat dari biosfer, sifat dari bumi. Bumi, biosfer, ya, itu tidak ada material yang hilang ke atmosfer, itu tidak ada. Karena bumi itu adalah sistem tertutup terhadap materi, terbuka terhadap energi. Inilah prinsip circular economy. Sehingga apa? Sampah itu bukan bahan buangan, bukan bahan yang tak bernilai. Maka sampah limbah itu adalah bahan baku yang dapat dimanfaatkan, diolah menjadi produk yang berguna. Bisa produknya itu sama atau produk yang lain. Ini pola-pola pikir yang perlu dijelaskan. Contoh ini, ekonomi sirkular plastik. Sudah ada sebenarnya. Plastik itu ya bahan bakunya adalah gas alam maupun minyak bumi. Ini nanti menjadi monomer, menjadi propilen, etilen, vinyl chloride, stiren, dipolimerisasi, maka depannya pakai polistiren, polipropilen, ya, kemudian polietilen, PE, PP, ya, PS, polietilen tereftalat, ya, itu kemudian dibuat menjadi produk-produk plastik, dikonsumsi, maka ini reuse repair. Ketika menjadi limbah, apa yang dilakukan? Ya, sorting, recycling. Sisanya di apa? Ya, digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Sehingga yang tersisa itu sedikit yang dilakukan untuk landfill. Siklus sudah ada, model sudah ada. Apa yang belum? Berarti ini sangat terkait juga dengan perilaku. Ya. Jadi kalau perilaku itu tidak diperbaiki lagi, ya tetap itu nanti menjadi masalah. Maka inilah yang penting dalam memahami ya circular economy untuk pengelolaan sampah. Ya. Nah, circular economy itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan, bagaimana pencegahan, setelah itu mengelola. Bagaimana mencegah timbulan sampah, bagaimana cara mengurangi ini, pakai kata cara ya. Bagaimana cara mencegah timbulan sampah, bagaimana cara mengurangi atau metode ya boleh timbulan sampah. Jangan gunakan kata produksi ya. Sampah itu tidak untuk diproduksi, itu timbul. Bahasa Inggrisnya itu generation, waste generation, generate waste. Itu menimbulkan sampah. Maka kalau generation adalah timbulan sampah. Kalau kata produksi berarti sengaja.
Maka gunakan semuanya. Jangan sekali-kali gunakan memproduksi sampah, produk sampah. Tidak ada yang produksi sampah. Tapi itu menimbulkan sampah. Ya. Kemudian bagaimana menggunakan kembali, reuse, mendaur ulang, recycle, mengambil bagian yang bernilai. Ini disebut dengan reclaim. Ini yang disebut dengan 3R. Mencegah itu berarti ini elimination, rethink, mengurangi, reduce, ini 2R. Maka ini menjadi 5R. Ya. Maka pertanyaan-pertanyaan berikutnya, dapatkah sampah dijadikan sebagai bahan baku? Dapatkah sampah diolah menjadi produk dan energi untuk mengurangi pemakaian bahan baku dari sumber daya alam? Nah, maka harus dimulai dari mengklasifikasi sampah. Klasifikasi itu macam-macam ya. Ada yang organik, anorganik. Ada yang sampah basah, kering, ya, garbage, rubbish. Ada yang mudah didegradasi, berarti compostable, dan ada yang tidak, non-biodegradable. Ada yang mudah terbakar, combustible. Ada yang tidak mudah terbakar, non-combustible. Jadi, tidak ada ini ya, klasifikasi yang harus baku itu tidak ada. Kalau ada yang nulis organik, anorganik, tambah limbah B3, ya silahkan. Ada yang tambah sampah kering, sampah basah, B3, silahkan. Sampah basah, sampah kering, B3, kaca, ya, dan lain-lain, silahkan. Yang penting kita tahu tentang klasifikasi sampah berdasarkan sifat. Ya. Kenapa berdasarkan sifat? Karena dasar sifat ini nanti akan digunakan sebagai pedoman untuk mengolah. Ya, mengolah sampah itu dasarnya dari mengetahui sifatnya. Ya, kalau enggak itu nanti enggak tepat gitu. Ya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan itu dari 3R menuju 5R. Nah, sekarang itu baru 3R terus. 3R-nya itu apa? Ya, reduce, reuse, recycle. Berarti mengurangi, memakai ulang, mendaur ulang. Ya. Ini shifting ke 5R. Rethink, mencegah, reduce, mengurangi, reuse, recycle, recovery. Ya. Kemudian yang treatment itu macam-macam nanti. Ya, ada tambahan ya, tambahan itu recycle nanti ada refurbish, remanufacture. Itu sehingga nanti ditambahkan waste to product itu bagian dari circular economy. Jadi dari 3R, 5R itu yang disebut dengan produksi bersih, cleaner production, nanti menjadi 9R, 10R, itu menjadi circular economy. Jadi mahasiswa dan lulusan magister ilmu lingkungan itu harus bisa membedakan apa itu 3R, apa itu 5R, apa itu 9 atau 10R. Berbicara circular economy, prinsipnya berarti 9R ditambah R0 menjadi 10R. Oke, nah tahapan-tahapan inilah yang dimulai. Tahapan timbulan, ya. Kemudian, nah yang terjadi kan ini nggak dipilah itu. Tempat penampungan sementara, ya karena ditampung, makanya. Kemudian landfill, maka landfill itu ya tempat pemrosesan akhir, tempat pemrosesan sementara. Ini yang terjadi, yang masih banyak dilakukan. Ya. Maka ini harus diubah, memilah, mencegah, mengurangi kegiatan memilah di awal, kegiatan memilah juga di TPS sesuai dengan karakteristik tadi, memilah dan mengolah juga baik di TPS maupun di TPA. Nah,
Nah, ini beberapa yang dilakukan. Pemilahan pada sumber. Pemilahan pemrosesan pada TPS. Ya, TPA juga ada ya, meskipun saya tulis pemrosesan, tetapi sisa-sisa pemilahan itu juga masih. Ya, bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Ya, ini contoh-contoh kan ini pemilahan sampah. Ya, sebagian itu rata-rata adalah organik anorganik. Ini terkait dengan perilaku ya. Ini dari kata data itu ya. Perilaku pemilahan sampah 49,2%. Ya, berapa? Ternyata 50% tidak memilah. 49% memilah. Hmm. Nah, dasarnya apa? Yang dua kategori. Pokoknya yang basah dan kering itu di rumah. Ada yang tiga kategori. Organik, ya, plastik, dan lain-lain, residu. Ada yang milahnya 4 kategori. Maka yang ternyata yang paling banyak apa? Yang dua kategori. Di rumah itu ya sampah basah, sampah kering. Ya, baik, silakan. Sebelum saya lanjutkan, ya biar pemahamannya itu tuntas itu ya. Saya persilakan. Ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, monggo. Izin bro, Ya, mungkin saya ingin menanyakan terkait konsep ekonomi sirkuler dalam konteks waste mm-mm. to energy. Ya, Waste to energy ini kan salah satunya juga pengolahan melalui RDF ya bro. Cuman ya, kita tahu bahwa pengolahan RDF di Indonesia, misalnya di TPA PLE Banyumas itu kan juga sudah diproduksi ya, RDF. Namun mm-mm. biasanya kendala RDF ini dikarenakan beberapa perusahaan atau off-taker itu tidak mau menerima produk RDF dari TPST yang ada di Indonesia. Nah, mungkin bisa jadi karena eh, nilai kalorinya rendah, tapi di sisi lain terkait regulasi, kelemahan regulasi. Nah, dari Prof. Purwanto, menurut Prof ini, apakah tetap perlu dilakukan penguatan regulasi seperti kewajiban penggunaan RDF bagi industri-industri tertentu atau off-taker tertentu untuk meningkatkan insentif ekonomi setempat agar ekonomi sirkular itu benar-benar berjalan atau bagaimana ya Prof? Atau hanya perlu ditingkatkan nilai kalorinya saja tanpa mementingkan penguatan regulasi? ya. Oke, baik. Saya selalu berbeda pandangan di beberapa kesempatan, berbagai kesempatan. Ya, rata-rata kita orang Indonesia itu untuk shortcut apapun itu regulasi. Sehingga apa? Apa-apa itu harus ada peraturannya. Ini yang kemudian merepotkan nanti. Karena kalau kita bicara peraturan, bicara regulasi, di dalamnya itu ada, kalau enggak insentif, ya tentu ada disinsentif. Peraturan itu berarti ada taat atau tidak taat. Taat ada yang ditambah insentif, diberi insentif. Yang tidak taat apa? Yang tidak taat ini berarti ada apa? Punishment. Nah ini semua kan berat. Ya, kalau ekonomi hanya sampah itu semuanya harus diatur semuanya. Ya, jadi berat itu. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah penguatan secara dari sisi ekonomi. Yang pertama begini misalkan, ya, ini umum saja.
Bagaimana kualitas RDF-nya? Karena bicara kualitas berarti apa? Kalau itu memang basisnya plastik sebagian besar, maka plastiknya juga harus plastik yang bersih. Karena ketika nanti ada kotoran, ini akan sangat mengganggu di sistem pembakaran. Ya enggak mau, industrinya itu enggak mau sistem pembakarannya itu kemudian banyak kerak, kemudian jadi rusak. Ya, enggak mau. Jadi persoalannya bukan persoalan harus diatur, harus ada regulasi. Enggak. Ya, ekonomi itu tumbuh. Tumbuh itu apa? Secara voluntary, tidak mandatori. Kalau mandatori itu semuanya harus diatur. Ya. Maka kalau tidak mengikuti, berarti tidak patuh, tidak taat. Tidak patuh, tidak taat berarti ada sanksi. Ya, bukan itu. Jadi mulai dari berapa RDF-nya? Kenapa enggak? Ya. Jangan sampai nanti kalau ada peraturan, apa? Ya, kan ada peraturan. Kenapa enggak dilakukan? Padahal kualitasnya belum tentu baik. Maka perbaiki kualitasnya terlebih dahulu. Di sistem pemrosesan, kemudian kemurnian. Industri itu yang perlu itu adalah bahan baku itu kemurnian. Ya. Tingkat kemurnian itu minimal itu diperlukan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu nilai kalori ya. Kalau saat ini ya untuk ini ya menghasilkan energi panas itu menggunakan batu bara, ketika itu pakai RDF itu ada komposisi ya. Biomass itu rata-rata yang digunakan di pembangkitan itu 5%. Lebih dari itu ya produksi panas, kemudian nanti steam, listriknya turun, maka tidak mau gitu loh. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan bersama-sama. Oke. Ya. Jadi artinya apa? Tidak semuanya harus RDF. Ada RDF. Ya. Kemudian RDF itu refuse derived fuel. Jadi bahan bakar yang berasal dari sampah. Tadi disebut dengan RDF. Kalau plastiknya itu bagus, kualitasnya sejak awal, tidak harus nunggu sampai ke TPA, maka mudah didaur ulang. Menjadi bahan baku lagi. Jadi persoalannya tidak bisa hanya ditangani di RDF-nya saja. Ya, maka persoalannya harus ditangani sejak awal. Ya, sejak awal itu di timbulan. Dan ini melibatkan apa? Melibatkan juga perilaku. Nah, ini yang secara komprehensif itu ya. Oke, monggo, silakan. Baik, Ya, makasih Prof. ya baik. Ya, yang lain silakan. Ya, saya lanjutkan ini ya. Nah, ini pola-pola pikir kita, sampah sebagai sumber daya. Sampah organik bisa jadi kompos. Sampah kering itu nanti biomass. Nah, kan? Nah, kompos kemana? Ini nanti juga sama ya dengan para petani, kemudian yang berkebun. Tidak hanya cukup mereka itu menggunakan pupuk-pupuk buatan, tetapi perlu kompos untuk perbaikan tanahnya. Ya, anorganik ya. Ya ini umum, istilah umum aja. Plastik, kertas, logam, karet itu semuanya bisa didaur ulang. Jadi permasalahannya nggak bisa didaur ulang, kenapa? Ya. Jadi kalau di rumah itu minimal plastik dan kertas itu yang dipilah, minimal itu aja udah. Karena kalau plastik dan kertas itu dipilah, ya nanti eh, subuh itu plastik, kertas, taruh saja di depan. Nanti itu kan bagiannya pemulung. Itu pasti diambil itu. Dan itu bersih. Nah persoalannya ketika itu nggak dipilah, itu nanti masuk ke TPS sudah kotor.
Ke TPA kotor, dipilah ke sana ada kotorannya jadi RDF, RDF-nya kotor. Itu yang jadi masalah. Ya, ini ya pelan-pelan nanti composting dilakukan. Jadi kalau 3 hal itu dilakukan, ya sekarang kalau yang kertas itu kan sudah masuk ke bank sampah. Ini, ya ini bagian dari waste to product. Jadi kuncinya adalah pemilahan. Itu kunci utama. Kalau di Jepang bagaimana? Jepang itu pemilahannya memang sudah menggunakan mesin. Saya berkunjung ke ini ya, waste to energy di Singapura, pembangkit listrik tenaga sampah. Saya berkunjung ke Jepang, ke 2 tempat. Itu juga ada waste to energy. Jepang itu sampahnya hampir semuanya sampah kering. Di kita itu kan sampah itu kan macam-macam. Coba kalau ke pasar coba. Ke pasar itu ada ya bonggol itu ya bayam itu dipotong. Ada limbahnya, ada sampahnya. Kangkung potong ada sampahnya. Kelapa ada sampahnya. Ikan ya di situ campur aduk jadi satu. Di Jepang kan enggak. Jadi kita enggak bisa membandingkan langsung Jepang. Jepang itu sampahnya kering. Makanan itu dalam tanda petik sudah banyak yang siap saji. Kalau toh ikan itu ya siap goreng, siap masak. Maka rata-rata sampahnya, bungkusnya itu adalah kelompoknya itu kering. Meskipun itu nyampur, tidak semuanya dipilah loh di Jepang itu. Campur, di hotel itu ya campur semuanya. Tetapi ketika nanti diambil itu kan kering. Kering masuk ke mana? Ke pembangkit listrik tenaga sampah. Sampahnya kering. Maka sampahnya itu kemudian dicacah, ya. Yang logam itu nanti diambili semuanya. Jadi sebelum masuk ke sana, yang kaleng-kaleng minuman itu diambili semuanya, ya. Semua kaleng minuman itu diambil. Nah, nanti proses sendiri, ya, tidak langsung. Kemudian yang kertas, kertas menarik itu begini. Saya tanya, jadi bekas itu loh apa namanya, yang digunakan kartu. Kita kan punya kartu ya, kartu untuk MRT itu ya, kartu bis dan lain-lain. Kalau sudah selesai kan jadi bekas. Nah itu mereka olah jadi apa? Tisu. Tisu yang mana? Tisu yang digunakan untuk WC toilet gitu loh. Nah kita itu keliru. Tisu toilet itu tidak boleh dimasukkan, salah. Tisu untuk toilet itu larut dalam air. Nah, kalau di sini kan tidak ditulis. Awas tisu WC itu tidak boleh tisu tidak dimasukkan karena beda. Ya. Di kampus itu kan ada tisu untuk ngelap tangan. Ya, tisunya itu bukan tisu WC itu. Itu tisu makanan dimasuk di ya di kampus itu kan ya di lantai 4, lantai 5 kan itu tisu bukan tisu toilet itu. Kalau tisu toilet itu sifatnya adalah kalau sudah dipakai kena air itu langsung hancur. Nah, jadi banyak hal yang harus dibenahi. Ya, maka menjadi tisu. Itu yang dilakukan di Jepang. Logam yang ikut apa? Setelah nanti ini ya dicacah, nanti ada alat untuk apa? Alatnya berarti itu magnet. Magnetnya itu besar, maka semua logam itu akan tertarik ke magnet. Nah, baru yang sisanya itu. Sisanya RDF, berbasis kertas juga, plastik, masuk ke tungku bakar. Itu yang terjadi. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, kalau sampah di kita itu banyak campurannya macam-macam. Kalau musim hujan coba, apa yang terjadi kalau musim hujan kita? Sampahnya kadang ada tanahnya, ada macam-macam, ada
yang harusnya sampah basah campur sampah kering, apa yang terjadi? Ya. Jadi pas itu dibanding hanya sehari 2 hari itu tidak cukup, ya. Tidak cukup sehari 2 hari. Harus betul-betul tahu tentang pengelolaan sampahnya. Oke ya ini. Nah ini kegiatan-kegiatan kompos ini sudah banyak berhasil, bukan enggak ya? Di Bali itu ada. Tapi persoalannya tadi, persoalan dasarnya adalah pemilahan. Itu harus dibenahi. Tanpa itu tidak dibenahi tidak bisa. Campur aja semuanya. Di Malang itu sudah berhasil. Jadi memang ada yang banyak berhasil, ada yang tidak. Yang tidak itu semuanya karena campur dianggap jadi residu. Ya. Nah, daur ulang ini kan sudah di bank sampah kan sudah dilakukan. Tapi juga ini, kalau pendekatannya itu adalah jadi pernak-pernik ini lagi, siapa yang ngambil? Ya? Siapa yang beli? Ini persoalan ini juga harus diatasi. Jadi tidak hanya memanfaatkan sampah menjadi barang-barang hiasan. Ya. Oke, ini lagi. Ini kan kegiatan bank sampah sudah ada lah. Nah, secara umum ini, ya, ini industri yang sudah besar. Tekstil dari sampah plastik, ini sampah plastik nanti jadi tekstil. Karena sama, ya, bahan itu poli, ya. Ini kan semuanya dari poli, jadi polyester. Itu polimer. Baju yang kita pakai itu polimer. Itu ya plastik. Sepatu yang kita pakai itu stirin, butadiene, rubber. Itu berarti karet polimer. Itu ya plastik. Semuanya dari plastik. Nah ini making textile and clothing from recycled plastik sudah dilakukan. Ya. Pakaian dan sepatu dari sampah plastik ini malah ini ada. Ya, recycle polyester ini kan. Sepatu Adidas ini menggunakan recycle ocean plastik. Ya sama. Ya. Jadi kalau ini sudah sejak awal dipilah akan jadi baik. Dan sampah menjadi energi. Ya, tadi persoalannya kan sudah disampaikan ya, bagaimana sampah itu kemudian nanti diubah menjadi energi, dimanfaatkan. Ya. Maka kembalikan ke sini, waste collection. Nah, collectionnya itu gimana? Ya. Jadi kalau sampah itu macam-macam itu jadikan satu, ada makanan, ada plastik, ada apapun, ya gimana bakarnya? Kadar airnya cukup banyak, ya tidak bisa. Nah, itu yang persoalannya. Ini contoh sampah, ini yang menggunakan biomass. Ya, PLN pembangkitan rata-rata sudah 5%. Ya, karena 5% itu sudah. Jadi mereka menggunakan biomass. Serbuk gergaji, ya, kayu, dan lain. Bahkan kurang kali itu. Jadi, ya, kemudian ini memang ada waste to energy, ini khusus, ini yang sampah di Surabaya. Ya, tadi sudah saya sampaikan persoalan-persoalan yang ada. Itu yang harus ditangani dengan baik. Ya. Oke, nah dengan demikian, oke, baik. Saya persilakan. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan, oh, ini menambah pandangan dari ini ya, para pengajar sebelumnya. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Istilahnya dalam skema ekonomi sirkular nih ya, tadi kan membahas terkait dengan sampah menjadi bahan baku ya. Ini Iya, bagaimana istilahnya kita memastikan ya bahwa kualitas bahan baku misalnya dari sampah daur ulang ini tetap memenuhi standar ya agar iya, nilai industri di standar industri agar nanti nilai ekonominya itu masih tetap tinggi, Prof. iya. Kalau industri memang harus standar industri.
Ya, kecuali kalau yang kecil-kecil itu lain ya. Lain itu kalau digunakan, yang skala kecil-kecil itu enggak masalah itu skala skala masyarakat. Tapi kalau skala industri itu harus memenuhi industri. Artinya apa tadi saya sampaikan? Karton, ya tetap ya karton-karton bekas itu, afal namanya ya. Itu nanti dibawa. Kalau di Jawa Tengah itu nanti akan dimanfaatkan lagi. Yang ngambil berapapun itu akan diambil. Di mana itu? Pura Box, Pura Barutama. Jadi Pura Barutama itu sebagian boxnya itu adalah bahan bakunya itu afal. Afal itu berarti box bekas, karton bekas ditambah pulp. Pulp itu bubur kertas baru. Dan itu kan sudah terbukti. Nah, coba sekarang bandingkan. Makanya kalau dapat paket itu nanti pisahkan karton kartonnya itu pisahkan sendiri. Kalau ada plastiknya pisahkan sendiri. Maka itu memenuhi kualitas bahan baku untuk industri. Nanti dikirim, diolah, tidak ada masalah. Tapi kalau kartonnya itu ya kotor, ada kotorannya, ada tanah, ya repot. Tapi kalau misalkan kartonnya ada tintanya, tidak masalah. Karena nanti tintanya itu ada proses yang disebut dengan de-inking, penghilangan tinta. Jadi karton bekas itu ada proses ya de-ink ya, kemudian itu nanti jadi bubur campur dengan pulp, bubur kertas baru. Nah, sudah ya, tergantung komposisinya nanti berapa persen yang baru, berapa yang daur ulang. Maka itu jadi ya bubur bahan baku cetak jadi karton. Bisa dilakukan. Maka yang kecil itu begini. Kalau kartonnya ada plastiknya gimana? Ya itu yang tidak memenuhi ya spesifikasi. Plastiknya harus sudah di ini, ada plastik, ada lakban. Itu tidak bisa gitu. Ya, maka itu harus diambili. Apalagi kalau ada kotoran, ada tanah, ada macam-macam, ganggu proses itu. Nah ini contoh. Demikian juga plastik. Kalau plastik itu baru minum botol plastiknya itu masukkan. Sekarang kan ada alat-alat tempat-tempat itu yang ngambilin kan botol plastik kan. Itu udah nggak ada masalah gitu. Ya, maka nanti botol plastik itu akan dipilah menjadi 3, tutup botolnya sendiri, ya. Kemudian ini ya, tutup botol, kemudian labelnya, botolnya itu polietilen tereftalat. Kemudian ada polietilen dan polipropilen. Jadi itu ada 3. Ya, tidak dijadikan satu lagi. Nanti ada yang milah 3 itu. Maka itu apa? Itu memenuhi spesifikasi bahan baku. Jadi limbah berubah jadi bahan baku. Jadi konsep itu yang perlu dilakukan itu ya. Oke, sudah cukup jelas ya? Baik, cukup jelas. Berarti istilahnya tahap awalnya itu ya dari pemilahan antara Iya, sampah tersebut ya, Bro. iya. Itu yang kunci. Apapun tuh kunci itu pemilahan. Kita mau lakukan proses apapun kalau nggak dipilah nggak bisa. Maka di Undip itu sekarang diajari. Diajari itu milah itu loh. Ya, makanya jadi persoalan itu. Mahasiswa beli cilok. Nah, udah kan cilok itu isinya apa? Plastik kan? Ciloknya masukkan plastik. Ciloknya nggak habis. Apa yang terjadi? Berarti ada plastik, ada bekas makanan, kemudian ada apa? Tusuk untuk makan. Tusuknya itu kan dari bambu atau kayu. Coba mau diproses jadi apa itu? RDF? Ya nggak bisa. Itu perilaku. Artinya apa? Kalau mahasiswa beli cilok ya dihabiskan gitu loh. Habiskan nanti sisanya tinggal plastik. Nah, kemudian tusuknya itu nanti masukkan sendiri. Nah, plastik itu
nanti memang harus ada prosesnya. Sisa-sisa makanannya nanti dibuang. Maka itu bisa memenuhi spek. Kalau enggak, itu yang jadi persoalan. Ya, berkali-kali jadi persoalan itu. Karena apa? Karena tidak dilakukan pemilahan sejak awal. Ya. Makanya di dalam circular economy itu desain itu penting. Jadi mendesain produk agar ketika dilakukan, diupayakan nanti dapat dimanfaatkan kembali dengan mudah. Ya, jadi kalau penelitian ini penelitian ke sana, ya penelitian ke circular economy, perilaku, pemilahan, ini yang masih perlu. Ya, kalau yang lain-lain enggak. Kalau pembuatan kompos dan lain-lain, kemudian apa ya, peran serta masyarakat sudah terlalu banyak lah penelitian tentang sampah dikaitkan dengan itu. Ya, saya persilakan lagi kalau ada. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Kalau enggak ada, yang penting ini ya, apa yang saya sampaikan itu ya ini not just the theory, tetapi apa yang terjadi di lapangan. Tahun 2008, ya, 2008 itu saya ke Kebumen, di situ ada pengolahan sampah. Ya, basisnya saat itu belum ada kata-kata circular economy. Ya, tapi nah pemilahan itu. Jadi ada satu warga masyarakat itu yang dia tanda petik mengambil sampah apapun dari pasar. Dia punya tempat, dipilah-pilah plastiknya, kemudian pemilihannya cukup bagus itu. Sehingga dihitung semuanya, nilai ekonominya berapa. Pak, ini nanti yang akan kita buat kompos, plastiknya sekian kilo, laku jual, logamnya laku jual, tinggal residunya. Nah, itu bisa dilakukan. Skala-skala itu sudah bisa dilakukan. Nah, makanya sekarang ini yang dari sampah dari transportasi pesawat terbang itu ada yang ngambil, ya. Kereta api itu ada. Karena apa? Karena dari kereta api jelas itu sampahnya apa? Pemilihannya mudah, ya penerbangan mudah. Nah, kita masih punya menyisakan ini loh, sampah-sampah yang ditimbulkan dari kegiatan rumah tangga itu. Rumah tangga, kemudian sebagian itu aktivitas, ya rumah makan dan sebagainya. Ini yang masih menyisakan itu. Dan itu banyak kan tadi, bahwa rumah tangga, pasar itu lebih dari 50%. Ya. Artinya apa? Yang sudah tertata baik ya ada, tapi 50% itu masih PR. Ya, itulah yang menjadi masalah kita. Oke, baik.
Izin masuk teman-teman semuanya. Ini perkuliahan dari Prof. Purwanto udah selesai. Beliau baru konfirmasi lewat WA. Komputernya tiba-tiba mati. Mungkin sekian nih materi dari Prof. Pur. Dan ini pertemuan terakhir juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau Prof. Purwanto ada masalah, ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahmi. Terima kasih, Syif. Yoi semuanya. See you.